Menurut kamu, apakah semua orang itu bisa menjadi pebisnis? Semua orang belum tentu bisa jadi pebisnis atau pengusaha. Kenapa? Ya karena bisnis itu menurutku adalah salah satu cara untuk kita menjalani hidup. Jadi pebisnis itu bukan sebuah goal atau dream, tapi itu adalah alat. Jadi ketika kita sebagai manusia lahir, terus kemudian tumbuh, berkeluarga, kemudian meninggal gitu kan. Nah, mengisi kehidupan kita ini di situ kita mau berkaryanya itu sebagai apa? Kita bisa sebagai pengusaha, kita bisa sebagai profesional, kita bisa sebagai akademisi, kita bisa sebagai seniman, dan lain sebagainya. Jadi, pengusaha itu adalah sebuah eh, pilihan profesi untuk mengisi kehidupan ini. Jadi, bukan untuk semua orang. Jadi, ya siapa yang memiliki panggilan di bidang itu, di bidang bisnis, ya maka dia disebut dengan pebisnis. Siapa yang memiliki panggilan di bidang akademisi, ya maka mereka akan menjadi akademisi. Jadi tidak ada yang lebih baik antara satu dengan yang lain. Bukan berarti pebisnis lebih baik daripada profesional maupun sebaliknya. Jadi memang setiap manusia itu sudah memiliki uh, panggilan alaminya. Panggilan alami itu maksudnya dari karakteristik bawaan lahirnya dia, terus kemudian lingkungan dia tumbuh besar, lingkungan tempat dia tinggal itu di mana, itu akan membentuk nantinya dia itu akan memilih cara hidup yang seperti apa. Jadi kalau misalkan saat ini kan orang-orang lihat di Indonesia tuh orang terkayanya adalah profesinya adalah pengusaha gitu kan. Terus kemudian orang-orang berbondong-bondong untuk ingin menjadi pengusaha karena melihat bahwa pengusaha itu duitnya banyak. Nah, ini sebenarnya fenomena seperti ini kurang tepat ya. Karena orang yang memang memiliki minat untuk menjadi seorang profesional, itu dia belum tentu cocok untuk menjadi pengusaha. Begitupun sebaliknya. Orang yang memang memiliki jiwanya di entrepreneur, atau dia memang sudah panggilannya dia di entrepreneurship, ya dia nggak bakal bisa jadi seorang profesional, nggak bisa jadi akademisi. Agak susah juga untuk dia di menjadi seniman gitu. Jadi setiap orang itu sudah punya jodoh profesinya masing-masing. Nah, tugas kita di sini adalah mengenali diri kita sendiri. Kita ini cocoknya ini uh, bekerja itu di bidang apa gitu. Jadi bukan karena melihat teman, oh dia bisa makmur ketika dia jadi pengusaha, maka kita ikut menjadi pengusaha karena kita sudah nggak ada pilihan lain lagi. Atau melihat teman bisa banyak mobilnya, rumahnya besar karena dia kerja di perusahaan ini, terus kita kemudian ikut berusaha masuk ke suatu perusahaan itu. Gitu. Jadi nggak kayak gitu. Kita balik lagi. Kita ini sebagai individu, kita kenali diri kita sendiri. Kita ini cocoknya itu di mana. Jadi nggak bisa dipaksakan gitu. Nah, eh, dulu aku kan pernah berada di fase yang sebagai entrepreneur saat awal-awal buka usaha. Pernah juga kerja di kantoran, ada di beberapa perusahaan gitu kerja. Nah, itu memang dari awal itu secara alamiah ketika diriku masuk ke sebuah company, bekerja di situ, itu paling 1-2 bulan itu sudah memiliki kegelisahan tersendiri gitu. Jadi kita sudah mulai gelisah, kita nyari peluang ini, peluang ini. Otak itu otomatis sudah bergerak secara alami. Padahal sebenarnya tujuannya untuk bekerja pada saat itu sudah awal-awal nikah ya, awal-awal nikah, awal-awal baru mau punya anak juga kayaknya. Itu tujuannya kan mencari ketenangan kan dari kita pernah bangkrut yang sangat parah pada saat itu. Tujuan kita itu kan mencari ketenangan walaupun kerja di tempat orang, tapi setidaknya pikiran itu tenang. Nah, ternyata 1-2 bulan jadi karyawan itu sudah gelisah secara alaminya gitu. Jadi ini bukan bukan dalam rangka ingin meniru siapa atau ingin menjadi seperti apa gitu ya, tapi memang secara alaminya itu setiap orang itu pasti memiliki ketertarikannya dia itu di bidang apa itu pasti sudah ada dan biasanya ketertarikan mereka itu selalu dibekali dengan kompetensinya. Contoh, ada orang yang tertarik dengan industri musik gitu misalkan. Nah, biasanya mereka juga memiliki kompetensi di situ. Entah mungkin mereka memiliki suara yang bagus, atau tanpa perlu les tapi mereka bisa bermain keyboard atau gitar secara otodidak seperti itu. Nah, ini nggak semua orang itu bisa melakukan itu gitu. Jadi balik lagi
Apakah semua orang bisa menjadi pengusaha? Ya nggak bisa. Dan tidak harus menjadi pengusaha untuk bisa mencapai kemakmuran ya. Jadi balik lagi ke potensi diri masing-masing gitu. Nah, dari banyak juga kan orang-orang di sekitar itu mengalami hal kayak gitu ya. Udah kayak misalnya bolak-balik ingin selesai dari kantor karena ingin jadi pengusaha, pengusaha enak, kelihatannya seperti itu. Nah, ketika kayak gitu tuh, menurut kamu gimana saat yang tepat ketika dia harus memutuskan, oh ini nih saatnya aku harus mulai bisnis kayak gitu. Oke, jadi untuk memutuskan kapan saat yang tepat untuk mulai bisnis, balik lagi, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah memang bisnis itu memang panggilan jiwamu. Kalau kita bekerja di sebuah perusahaan, setiap tanggal 1 kita sudah pasti dapat gaji. Jam kerja kita sudah ada pakemnya, jam 8 sampai jam 5. Jam tanggal liburnya sudah ada, sudah jelas. Cutinya sudah jelas. Begitu kita pulang dari kantor, maka pekerjaan tidak kita bawa pulang, itu semua sudah clear. Nah, kalau di bisnis, entrepreneur, itu nggak bisa seperti itu. Entrepreneur itu tidak ada yang menjanjikan kita akan mendapatkan duit atau mendapatkan hasil di setiap tanggal 1. Itu yang pertama. Dan juga tidak ada jaminan mau kita sudah pontang-panting kerja keras sebagaimana kerasnya, terus kemudian hasilnya itu akan sesuai dengan seberapa kerasnya kita bekerja. Tidak ada jaminan. Jadi ke depan ini benar-benar berbeda dengan ketika kita kerja sama orang gitu loh. Contoh misalnya kita kerja di suatu perusahaan, entah itu di swasta ataupun di pemerintahan. Kalau di pemerintahan apalagi, kita kerja sampai umur 60 gitu misalkan. Setelah umur 60 itu sudah dapat pensiun langsung. Jadi kita misalkan sekarang umur 30 sampai 60 itu sudah nggak lagi perlu mikirin yang gimana-gimana. Setiap tanggal 1 di setiap bulannya kita sudah pasti dapat gaji sampai kita umur 60. Setelah umur 60 kita dapat pensiun setiap tanggal 1 di setiap bulannya. Jadi 30 tahun ke depan itu kita sudah dapat kepastian di situ. Kalau di entrepreneur atau di bisnis, nggak ada yang bisa memastikan itu. Bisa jadi besok kita makan atau enggak pun juga kita nggak tahu gitu loh. Apakah kerja keras kita dalam membangun sebuah bisnis itu bisa terbayar dengan sepadan atau bahkan lebih atau bahkan kurang atau gimana? Kita juga nggak tahu. Jadi memang drivernya ketika orang ingin menjadi pebisnis itu adalah memang benar-benar harus dari dalam dirinya dia menyadari bahwa dia itu pengen uh, pertama dia ingin memilih jalan hidup sebagai pengusaha dengan resiko-resikonya yaitu jam kerja nggak ada. Jam kerja nggak ada bisa jadi di saat mata baru buka bangun tidur itu sudah mikirin kerjaannya sampai kemudian mata terpejam dan bahkan sampai mimpi pun dia masih mikirkan kerjaannya gitu. Hari libur juga nggak ada. Di saat tanggal merah atau hari Minggu timnya libur dia tetap harus kerja. Nah, hal-hal seperti ini yang satu paket dengan profesi seorang pengusaha dan lagi harus ditanyakan kepada diri kita sendiri. Kita bisa nggak melakukan itu semua gitu. Nah, disinilah biasanya memfilter orang-orang. Nggak semua orang itu bisa melakukan hal-hal seperti ini. Tidak semua orang itu cocok melakukan hal-hal seperti ini gitu ya. Dan bukan berarti kalau nggak bisa melakukan hal-hal seperti ini, maka dia tidak bakal bisa makmur kan. Nggak kayak gitu juga. Jadi ini balik lagi ke pilihan hidup masing-masing. Jadi ada orang yang memang memang dia merasa bahwa dia lebih cocok ketika kerjanya itu dia bisa kontrol sendiri, dia tidak berorientasi pada duit atau pada hasil, jadi dia memang benar-benar fokus di kerja terus. Yang dia yakini itu adalah kerjaannya itu pasti akan berhasil, waktunya kapan dia nggak tahu, tapi pasti akan berhasil. Kayak gitu. Jadi kalau memang sudah siap dengan itu semua, baru nanti di breakdown lagi, dianalisa lagi kapan tepatnya, terus kondisi kita ini bagaimana, nanti itu dianalisa lagi. Jadi balik lagi, jadi perjalanan bisnis itu adalah perjalanan hidup, perjalanan spiritual, dan itu bukan tentang perjalanan bagaimana cara kita untuk mendapatkan uang yang banyak. Kalau kita kerja, kita dapat duit. Tapi kalau kita mengambil profesi bisnis, itu bukan tentang bagaimana cara kita making money, tapi secara holistik tentang spiritual kita,
tentang mentality kita, tentang hubungan kita dengan family, hubungan kita dengan sosial, baru kemudian berimbas kepada finansial kita. Jadi ini adalah satu paket perjalanan hidup yang nggak bisa cuma diambil dari sisi finansialnya saja, tapi harus secara keseluruhan kita ambilnya. Ketika kita mengambil jalan pilihan untuk mengisi hidup ini dengan cara menjadi seorang entrepreneur.